Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratil kiram segenap alim dan ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, asatidz wal asatidzah, jajaran pengurus Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Kautsar, jajaran pengurus remaja masjid, jajaran pengurus takmir masjid, tokoh masyarakat Desa Sumber Kempul, Qatul Majelis Ustadz Mundir, serta Ketua Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Kautsar Ustadz Abdul Jalil, beserta hadirin wal hadirat jamaah Maulid wa Ta'lim Al-Kautsar yang saya hormati juga saya muliakan, Sohibul Hajah Bapak Sohibul Hajah dan Sohibul Bait, warga masyarakat Sumber Kempul Utara yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat ma'unah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini, di tempat ini, dalam rangka kita berselawat kepada Gusti Nabi Muhammad SAW, menggapai ridha Allah, serta niat silaturahim, serta niat membersihkan hati kita semuanya. Mudah-mudahan dengan banyak niat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak sampai di rumah kecuali membawa maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pulang semakin bersih hatinya, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan diaturkan kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di malam hari ini masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Katanya orang Madura tadi itu cocokan. Kemarin itu Rebonya Rebo akhir pungkasan, Rebo Bekasan, sehingga kemarin itu ada yang salah pengumuman siapa yang mau ikut sholat Rebo Bekasan, itu tidak ada. Sholat sunat lidaf ilbala.
Sholat sunat lidafil bala. Nah, itu. Ini banyak yang belum paham itu, dikira Rebo Wekasan itu ada sholatnya. Tidak ada. Jadi tidak ada sholat Rebo Wekasan. Itu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, mumpung kita masih awal di 1 Rabiul Awal, kita harus semakin semangat, semakin imun tubuhnya ditambah. Biasanya kita tidak makan kurma, sering makan kurma. Biar tubuh kita itu sehat, semangat untuk membaca sholawat kepada Gusti Nabi Muhammad SAW. Karena satu bulan Rabiul Awal Maulid ini banyak acara-acara, banyak sholawatan itu, baik siang maupun malam, apalagi di tanggal 11-nya itu kadang-kadang sampai 15 undangan dan sebagainya, harus siap. Nah, itu harus siap itu. Jadi energinya sudah harus dipersiapkan, seperti sekarang ini. Nah, itu. Jadi energi tubuhnya itu harus dipersiapkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita di bulan Rabiul Awal, kita awali ngaji kita, taklim kita di kitab Nikmatul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dawuh man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang membelanjakan, yang menafkahkan uang atau uang emas atau 1 dirham, nah, itu. Apalagi acara pada malam hari ini sudah lebih daripada 2 dirham kalau dihitung, ini lampu ini dan sebagainya. Ini barang siapa membelanjakan, menafkahkan hartanya atau uangnya, kalau dulu uangnya itu uang emas, ya kalau sekarang uang kertas. Nah, itu untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan Maulid bukan hanya kita itu pamer buah-buahan saja atau makanan, cuman kita harus membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Bukan hanya itu saja, kita harus meniru uswatun hasanah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya kita membaca sholawat saja, kita meniru sikap dan perilaku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dawuhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ia akan menjadi temanku di surga, amin ya robbal alamin. Akan menjadi teman, kita semuanya akan menjadi teman. Temannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kita akan menjadi temannya, syaratnya menjadi temannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya kita betul-betul jaga niat dan semangat untuk membaca sholawat, membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang didauhkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, amin ya robbal alamin. Kita bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan teman. Nah, itu sobat Abu Bakar menjadikan kita itu menjadi teman, padahal kita tidak tahu bagaimana sepak terjangnya sahabat Abu Bakar. Nah, kita menafkahkan hartanya untuk Nabi Muhammad, ya jangan eman-eman,
ya jangan terlalu istilah terlalu over pun itu juga tidak boleh. Karena kita bagaimana, sudah pantaskah kalau kita itu ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau beli buah itu buah yang luar biasa. Pantaskah kalau jeruk untuk Gusti Kanjeng Nabi? Jangan beli jeruk yang itu. Jadi beli jeruk itu yang istimewa. Itu jangan membeli banyak tapi jeruknya itu pas kadang-kadang dibuat mainan oleh anak-anak kita, oleh tetangga kita, oleh cucu-cucu kita. Kadang-kadang apel ini dibuat talon-talan, ya, karena ya tidak apa-apa walaupun mengeluarkan kita tuh tidak banyak, 10 basi atau 5 basi, sepenting apa sih kita itu memberikan yang terbaik untuk orang lain itu. Nah, kemudian ikannya ya kalau menyembelih ikan itu yang daging-daging untuk disedekahkan untuk peringat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kepalanya duk-ludukan atau cekernya atau kakinya. Ayo kita bersedekah itu yang terbaik ya, untuk terbaik langsung sedekah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ya sedekah untuk tetangga kita, keluarga kita. Itu insyaallah. Yang kedua dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membaca maulid, dengan kita mengadakan perayaan, dengan kita membaca sholawat, dan kita membaca sholawat nariyah dan sebagainya, faqad ahyal Islam, faqad sungguh ia telah menghidupkan Islam. Bagaimana kalau kita itu kita tidak mengadakan perayaan-perayaan semacam ini, padahal dengan kita mengadakan perayaan, tandanya kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita itu menghidupkan Islam, menghidupkan syariat Islam, menghidupkan kegiatan-kegiatan Islami, terutama di masjid, terutama di musola, terutama lingkungan-lingkungan. Kita mumpung kita itu bulan Maulid tanggal 1 malam ini, kita harus betul-betul sering membaca sholawat kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap harinya kita hanya mengadakan perayaan membaca Maulid ini, ketika acara-acara yang semacam ini, ketika masuk Rabiul Awal, kita harus lebih banyak niat kita itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dengan selamatan sodakoh dan sebagainya, dan sodakoh dengan nasi, dengan lauk pauk, dengan buah-buahan dan sebagainya, kita harus betul-betul melaksanakan itu yang terbaik untuk Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waqala Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwah Badar wa Hunain. Barang siapa yang menafkahkan, membelanjakan 1 dirham emas atau uang emas untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar wa Hunain. Padahal kita tidak menyaksikan perang Badar wa Hunain. Seperti pahala apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW, pembela Islam di masa Rasulullah yang ikut perang Badar dan Hunain. Kita tidak bisa, kita tidak menangi atau kita tidak ikut perang. Padahal kita itu hanya membaca maulid saja
ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dikasih pahala seperti kita saksi menyaksikan perang Badar Hunain. Mudah-mudahan kita termasuk perang kita itu apa sih? Perang kita itu memerangi hawa nafsu. Perangi hawa nafsu. Nafsu yang malas untuk bekerja. Ini jangan diikuti gitu. Jangan diikuti itu. Asadun nasu adaban yaumal qiyamati al-maghfil farih. Jadi besok di hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berkeinginan untuk cukup. Orang yang berkeinginan untuk cukup. Tapi al-farih penganggur, tidak mau kerja. Ini juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita kerja, ayo diniati ibadah. Ketika kita itu mencari nafkah, diniati ibadah. Nah itu. Lah, ketika orang itu mencari nafkah kemudian meninggal karena sudah niatnya ibadah, matinya mati syahid, membela keluarga. Maka kesemuanya pekerjaan apapun kalau kita diniati baik, walaupun kita itu mencari dunia, walaupun kita itu dalam rangka masih bekerja, dalam rangka kita itu istilahnya masih mencarikan nafkah setiap hari, kita diniati ibadah kepada Allah, maka termasuk ibadah. Maka termasuk ibadah. Kalau kita itu mencari uang tok, maka tidak termasuk ibadah. Ini rugi. Bekerja tidak niat ibadah, itu juga rugi. Innama a'malu binniyat. Ya bukan berarti pangicok sandal niatin ibadah wajib ibadah, ya bukan begitu. Deki pas innama a'malu binniyat, ngicok sandal niat ibadah, bukan itu. Nah, nanti cuman dan saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, umama sampean itu punya darurat tidak bisa hadir seperti malam hari majelis, kemudian saya bilang ke tetangganya, ini jilbab pakai, sandal saya pakai, pakaian saya pakai. Nah, ini karena saya ada darurat, ada halangan untuk tidak bisa hadir malam ini. Walaupun sama tidak hadir, ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala seperti orang yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Cuman waktu ada halangan, cuman bukan disengaja. Lagi nanti pas disengaja. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masya Allah, luar biasa. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan membaca sholawat, dengan menginfakkan uang atau membelanjakan uang, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan harta bendanya semua. Kalau tidak bisa ini yang masang tirop, nah ini fisik membantu tersenggaranya acara peringatan Nabi Muhammad, tidak bisa membantu dengan uang, hanya dengan tenaga, sama saja. Wakana sababan, wakana ada sababan, menjadikan sebab liqiraati, dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita membaca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, la yakhruju minad dunya, artinya la yakhruju ini tidak akan dikeluarkan minad dunya, dari iman, artinya tidak dimatikan, artinya tidak diwafatkan dari dunia ini illa bil iman, kecuali membawa iman, kecuali membawa iman. Wadkhul jannata bi ghairi hisab, akan dimasukkan surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dari barokah sholawat, terutama barokah Gusti Nabi Muhammad,
dan mudah-mudahan kita selalu akan mendapatkan syafaat dari Gusti Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dawuhnya Sayyidina Ali, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, manfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, ma'unah, bisa istiqomah, selalu bersolawat kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya ada kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.